Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang biografi Dr. Cipto Mangunkusumo. Tapi sebelum itu biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Muhammad Rizky Adriansyah, absen 26. Saya Gita Rumjayani, absen 18. Saya Faliatia Ningrum, absen 36. Kalian tahu gak sih siapa itu Dr. Cipto Mangunkusumo? Apa kalian pernah mengetahui tentang pahlawan ini? Aku udah tahu nih jawaban kalian. Pasti kalian belum tahu kan tentang Dr. Cipto Mangunkusumo? Baik, di video kali ini kami akan menampilkan biografi singkat tentang pahlawan tersebut, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Lahir pada 4 Maret 1886, Desa Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priayi rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Cipto Mangunkusumo mengawali karirnya menjadi seorang guru bahasa Melayu di sekolah dasar di Ambarawa. Ia bersekolah di Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia. Setahun berlalu, ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapatkan julukan sebagai dokter rakyat. Pada tahun 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje-Nassau atau kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun, ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut ke Belanda karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 1912, ia bersama Ernest Louis Dekker dan Juan di Surjaningrat mendirikan Indispartij. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Indispartij menggunakan surat kabar di Ekspres untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki satu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama, sebab saat Indispartij didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindenburg. Tidak berhasil dengan partainya, Cipto Mangunkusumo bersama kawan-kawan revolusionernya ikut kembali meluncurkan gerakan. Gerakan tersebut bersinggungan dengan rencana perayaan kemerdekaan ke-100 Belanda. Piciknya, pemerintah Belanda meminta daerah jajahannya untuk ikut mensukseskan acara tersebut dengan memungut uang dari rakyat jajahannya. Muak dengan cara kolonial, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu pun mendirikan komite bernama Bumi Putra. Bumi Putra berkali-kali menuliskan artikel-artikel yang memberi pesan mengajak rakyat Indonesia tidak perlu ikut merayakan kemerdekaan Belanda. Apalagi sampai menyisihkan uang untuk perayaan tersebut. Bukan hanya itu, Bumi Putra juga mengirimkan surat kawat ke Ratu Wilhelmina yang berisi protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda yang dianggap menghina kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam surat tersebut, Bumi Putra juga meminta dibentuknya Parlemen Hindia. Tulisan Soehandi yang berjudul Andaikan Saya Seorang Belanda dan tulisan Cipto Mangunkusumo berjudul Menimbang di koran The Express menjadi kontroversial. Karenanya, kedua orang itu bersama pemimpin redaksi, Louis Dekker, diasingkan ke Belanda. Pada Juli 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air karena penyakit asmanya sering kambuh. Ia tinggal di Solo, namun semangatnya tidak pernah surut. Di Solo, ia terus mengecam praktik penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volksraad yang dibangun Belanda pada 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota agar ia bisa menampung berbagai aliran dan berharap kekritisannya surut. Namun keliru, Belanda justru mendapat banyak kritikan. Sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada tahun 1920. Di sana, ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner seperti Soekarno. Kesungguhannya dalam menjalani profesi sebagai dokter dan pejuang kemerdekaan ternyata membawa Cipto Mangunkusumo ke pegasingan. Pada akhir 1926 hingga awal 1927 terjadi pemberontakan komunis
di beberapa tempat di Jawa dan pantai barat Sumatera. Belanda pun tidak menyia-nyiakan momen tersebut dan menuduh Cipto Mangunkusumo ikut serta dalam pemberontakan. Dia pun kembali diasingkan pada 1927. Kali ini ke Banda Neira. 13 tahun hidup di Banda Neira, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Makassar dan selanjutnya ke Sukabumi. Semakin hari kondisi fisiknya pun melemah karena penyakit asmanya. Dr. Cipto Mangunkusumo pun wafat di Batavia pada 8 Maret 1943. Ia dimakamkan di Waktu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Perjuangan seorang pahlawan memiliki semangat juangnya sangat keras. Semangat juang ini melakukannya tanpa pernah menyerah. Ia menghabiskan semua yang ia miliki untuk bangsa, kekayaan, waktu, bahkan harga dirinya yang ia tunjukkan untuk Indonesia. Berikut beberapa keteladanan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dapat kita contoh. Di antaranya 1. Berjiwa kepemimpinan dan pantang menyerah. Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai pemimpin yang bertekad kuat dan selalu bekerja keras untuk organisasi dalam menjalankan tugas. Beliau termasuk salah satu dari tokoh 3 serangkai yang telah mendirikan INISJ Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk. Kedua, berani dan tegas. Julukan On the Chip atau Cipta Kita merupakan buah dari keberaniannya menentang peraturan diskriminatif. Baginya, peraturan diskriminatif tersebut adalah praktik politik kolonial yang arogan. Di lain kesempatan, Dr. Cipto Mangunkusumo juga kerap memprotes berbagai aturan yang dianggapnya berat sebelah. 3. Mandiri dan kesederhanaan. Salah satu sifat Dr. Cipto Mangunkusumo yang patut dicontoh adalah kemandirian dan kesederhanaannya, serta cara dia mencari peluang untuk berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah kuliah, tetapi dia terus mengejar pendidikan otodidak. Ia mendapat banyak ilmu dari teman-temannya dengan menjela pemerintah saat itu melalui surat. Konsekuensi akhirnya adalah ia mampu menciptakan sekolah yang ia impikan sebagai yang pertama di Pulau Jawa. Cerdas. Pribadinya yang pintar dan rajin mulai tampak saat Dr. Cipto Mangunkusumo menempuh pendidikan di Stovia. Beliau mendapat julukan murid yang berbakat dari guru dan teman-temannya. Sifatnya yang rajin tampak pula dari sebuah semboyan miliknya, yaitu kewajiban pelajar ialah belajar, belajar, sekali lagi belajar. Dan yang terakhir, nasionalisme tinggi. Munculnya sesuatu yang berani, pola pikir nasional yang diwujudkan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo yang berani melawan penjajah dan memberikan segala yang dimilikinya untuk rakyat Indonesia. Dia sangat pantas mendapat julukan pahlawan yang berjuang dengan gagah berani melawan kolonialisme yang telah membuat malapetaka bagi rakyat Indonesia. Terakhir yaitu sifat keteladanan dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang sudah kami terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi keteladanan dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang ada di dalam diri saya yaitu mandiri dan kesederhanaan. Mandiri dan kesederhanaan menurut saya sendiri yaitu saya bisa melakukan sesuatu dengan mengandalkan diri saya sendiri, dan jika sesuatu yang bisa dilakukan sendiri tanpa merepotkan orang lain, maka akan saya selesaikan sendiri sampai hal itu selesai. Dan kesederhanaan menurut saya yaitu saya bertanggung jawab dan bijaksana dalam memilih apa yang harus dilakukan dan saya butuhkan dalam hidup. Jadi, jika ada suatu hal yang saya inginkan, namun saya tidak mampu mendapatkannya, maka saya tidak akan menuntut hal itu agar benar-benar saya dapatkan. Saya akan menimbang antara hal yang dibutuhkan terlebih dahulu daripada hal yang diinginkan. Teladani dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah berani dan tegas. Saya mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan saat teman saya melakukan kesalahan, saya sebagai manusia yang baik adalah berani menegurnya dengan tegas agar kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Salah satu sifat yang patut diteladani dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa. Sebagai seorang pelajar, tentu saya pernah mendapatkan nilai di bawah target yang di luar ekspektasi saya, sehingga saya sangat merasa kecewa pada diri sendiri. Dari kejadian tersebut, perlahan saya sadar bahwa selama ini kurang belajar. Langkah yang saya ambil untuk kedepannya adalah akan rajin belajar untuk mengasah kemampuan diri dan selalu bersikap optimis untuk mencapai tujuan. Walaupun akan terasa berat di awal, bila terus melatihnya dan melakukan dengan konsisten, maka sikap pantang menyerah akan menjadi kebiasaan dalam diri sehari-hari.